Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menampilkan sebuah video pembelajaran terkait materi Motivation to and Skill, yaitu kemampuan motivasi kepemimpinan dalam berorganisasi. Perkenalkan, nama saya Diwan Putri Trisnawati, NPM 20 12 11 0129, dan ini rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Ulia Hasna, NPM 20 12 11 0037 dari kelompok 6, dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Saleh Hasan, saya dari kelompok 6 dan NPM saya 20 12 11 0205, dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Igede Arya Pratama dengan NPM 20 12 11 0222. Selamat menyaksikan video presentasi dari kami. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi motivation dan skill, kemampuan keterampilan, motivasi kepemimpinan dan dalam berorganisasi. Di antaranya sekian banyak soft skill dan keterampilan lunak yang perlu untuk dimiliki seorang pemimpin. Keterampilan motivasi atau motivation skill boleh dibilang menjadi salah satu yang paling penting dalam berorganisasi. Dan ini bukan tanpa alasan. Jika kita ibaratkan keterampilan motivasi, kita ubah menjadi seolah bahan bakar. Jika bahan bakar tersebut bagus, maka kendaraan akan melaju dengan baik, dan sebaliknya. Singkatnya, keterampilan motivasi adalah kualitas yang dapat digunakan para pemimpin untuk menginspirasi dan memperdayakan anggota tim mereka agar berhasil. Pemimpin juga dapat menggunakan keterampilan untuk membantu menggunakan hal baik dalam meningkatkan semangat anggotanya, baik dalam meningkatkan produktivitas ataupun menciptakan suasana kerja yang positif. Di antara sekian banyak keterampilan motivasi atau motivation skill yang diperlukan seorang pemimpin, berikut ada 7 di antara yang dikutip dari penelitian kami. Keterampilan motivasi yang dimiliki oleh seorang pemimpin, 7 di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi pada orang lain. Yang kedua ada positif. Positif itu sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk memberikan kebahagiaan kepada para anggota timnya. Yang ketiga bisa diandalkan. Seorang pemimpin yang bisa diandalkan secara konsisten mendukung dan menghargai para anggota timnya. Yang keempat memiliki tujuan. Seorang pemimpin yang memiliki tujuan yang efektif dalam setiap proyek yang dilakukannya dapat menginspirasi para anggota timnya. Yang kelima ada gigih dan tekun. Seorang pemimpin yang memiliki jiwa pekerja keras dapat menginspirasi para anggota timnya untuk melakukan hal yang sama. Yang keenam adalah team building. Team building adalah kemampuan untuk menumbuhkan rasa kerjasama tim dan kolaborasi merupakan hal yang terpenting dalam seorang pemimpin. Yang ketujuh ada komunikasi yang jelas. Seorang pemimpin harus bisa berkomunikasi yang jelas dan harus bisa percaya diri. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seseorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Dan pemimpin yang baik bukan dilihat dari beberapa banyak orang yang pengikutnya, bukan juga dilihat dari seberapa lama ia pemimpin. Pemimpin yang baik dilihat dari seberapa banyak ia mampu menciptakan sosok pemimpin yang baru. Pemimpin menjadi salah satu faktor penting dari keberhasilan sebuah organisasi. Namun untuk itu ada beberapa sikap pemimpin dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seseorang pemimpin. Dan di antaranya yang pertama, menjalin kedekatan dengan anak buah. Nah, menjalin kedekatan dengan anak buah yaitu kepemimpinan dalam organisasi akan menjadi lebih efektif dan jika seseorang pemimpin telah mendapat respek dari anak buah. Hal ini bisa dibangun oleh
dengan menjalin kedekatan dengan mereka, sehingga mereka akan percaya dan mau mengikuti arahan kita. Yang kedua, memberikan semangat dan motivasi. Kepemimpinan dalam organisasi bukan melulu soal pangkat dan jabatan, tetapi kepemimpinan juga adalah seseorang pemimpin dapat memberikan semangat dan motivasi, bahkan untuk setiap hal kecil dari pekerjaan yang anak buah kita lakukan. Di sini saya akan menjelaskan kepemimpinan dalam organisasi adalah tentang kepercayaan. Berikan anak buah Anda kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih dalam melakukan tugas mereka. Jika ada hal yang tidak sejalan, jangan langsung menghakimi atau memberikan feedback agar kedepannya mereka tidak takut salah dalam mengambil sebuah keputusan. Agar seseorang dapat menjadi pemimpin yang baik, tentunya akan dibutuhkan pengalaman panjang. Untuk tersebut bukan lagi menjadi masalah dalam adanya jasa pelatihan kepemimpinan, leader training, dan konsultasi untuk pengembangan SDM dan organisasi dari Kubil Leadership. Sejak pendiriannya di tahun 1999, Public Leadership telah dipercayai oleh berbagai perusahaan papan atas di Indonesia, baik swasta maupun BUMN. Namun, manapun internasional termasuk diantaranya perusahaan Fortune 100 Indonesia untuk membantu proses pengembangan SDM di perusahaan masing-masing. Public Leadership tampil dengan program-program yang baru, yang lebih inovatif dan sangat inventif. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah investasi yang dialokasikan oleh Clean benar-benar menunjukkan hasil yang nyata bagi produktivitas perusahaan